selamat pagi. Selamat hari Minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Pastinya adik-adik sudah rapi, sudah wangi, sudah mandi kan? Kita ketemu kembali di Small Sekolah Minggu Online. Nah, kali ini ada Ibu Feby. Tapi adik-adik semua pasti bingung kan? Siapa nih di sebelah Ibu Feby? Ada yang sudah kenal? Ada yang sudah kenal belum? Yuk kita kenalan ya. Halo Kak. Halo adik-adik, kenalin nama saya Kak Samuel. Senang bertemu dengan adik-adik hari ini. Senang pasti kan ya adik-adik ya. Selamat datang di Small Kak Samuel. Terima kasih Bu Feby. Nah, adik-adik semua tadi kita sudah saling sapa ya Kak Samuel ya. Iya Bu Feby. Sekarang kita mulai ibadah ini, kita mau sapa juga Tuhan kita. Kita mau sapa, kita katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo semangat, kita berdiri semua ya. Kita berdiri biar lebih semangat lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, bertambah-tambah cintanya terus ya Kak ya. Iya. Tuhan sayang sama kita. Yuk silahkan duduk adik-adik. Kita mau masuk lebih jauh lagi ke ibadah kita. Sebelum itu kita mau datang pada Tuhan, mau memohon berkat Tuhan buat ibadah kita ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya Kak Samuel ya. Adik-adik. Bapa di surga, terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih juga Tuhan kalau saat ini, pagi ini, kembali kami boleh beribadah lewat Small ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini, ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Biarkan kami hanya menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang adik-adik sudah siap kan? Nah, sekarang pasti adik-adik sedang bersuka cita kan? Pasti dong Kak, ya kan? Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Ya, kita bangkit berdiri adik-adik ya, semua ya Kak ya? Iya Ibu. Yuk berdiri semua ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, Mana? di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Tapi Kak Samuel, tahu nggak? Kasih Tuhan itu bukan saja dalam gembira. Waktu kita sendiri juga Tuhan ada beserta Kita, kita. Kalau waktu hujan, Tuhan pun beserta kita. waktu malam, Tuhan juga beserta kita. kalau ada angin gede,
Tuhan pasti beserta kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada lagunya tuh Kak. Apa tuh Bu Feby? Badai topang dunia. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Di badai topan dunia, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di mana? Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah, Kak Samuel, tadi kita sudah menyaksikan betapa Tuhan itu baik pada kita. Bukan saja Dia kasih pada kita, tapi juga Dia tempat berlindung kita. Kalau kita takut, ada Tuhan yang akan menjaga. Kita. Nah, kalau begitu apa balasan kita, Kak? Tentu kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kalau itu memberikan terbaik berupa? Persembahan. Ya, pastinya adik-adik semua sudah menyiapkan kan? Mana Kak kotaknya, Kak? Nah, ini. Yuk, adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik ya. Tidak dikucel-kucel atau tidak masukin yang bukan uang ke sini ya. Yuk, kita mau angkat pujian, berilah syukur. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Baik adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu senantiasa berada melindungi kami di saat kami senang maupun di saat kami sedang kesusahan. Pada saat ini kami sudah menyatakan syukur kami atas kebaikan-Mu melalui persembahan. Berkati kami supaya apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan yang terbaik. Saat ini saatnya untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita semua tertuju pada Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan, mata kecil ini. Kita mau menyatakan kita siap untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita harus selalu rajin membaca firman Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan
Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah ada dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik, kakak baru selesai mandi nih. Kakak mau sarapan dulu ya. Oh, susunya tumpah adik-adik. Kena tangan kakak. Kira-kira kakak perlu mandi lagi apa cukup cuci tangan aja? Menurut adik-adik gimana? Yuk kasih solusi buat kakak. Kira-kira kakak perlu mandi lagi apa cukup cuci tangan aja? Apa? Cukup cuci tangan aja? Tunggu sebentar ya, kakak mau cuci tangan dulu. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Agnes di Small Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh dan agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kakak kan habis mandi. Terus pas baru mau sarapan, tangan kakak kotor lagi. Tapi kakak nggak perlu mandi lagi. Kakak cukup mencuci tangan yang kotor aja. Kalian tahu nggak? Apa yang tadi kakak lakukan itu ada disebut loh dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa sih maksudnya tidak perlu mandi lagi dan cukup mencuci kaki saja? Yuk kita saksikan sama-sama. Mencuci kaki biasanya kita lakukan ketika kaki kita kotor atau ketika kita mau pergi tidur. Mencuci kaki juga merupakan kebiasaan atau tradisi orang Yahudi sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Adik-adik, tahu nggak kenapa sih mencuci kaki sudah menjadi tradisi orang Yahudi? Itu karena orang Yahudi tinggal di daerah padang pasir. Jadi, tanahnya berbeda sama tempat tinggal kita. Di sana, tanahnya berdebu dan kering. Jadi, saat orang Yahudi keluar rumah, kakinya menjadi penuh dengan debu. Makanya, saat mereka kembali masuk ke dalam rumah, mereka harus mencuci kaki mereka terlebih dahulu. Dan di depan rumah orang Yahudi biasanya sudah disediakan tempayan dan juga gayung untuk mencuci kaki mereka. Ini adalah gambar Tuhan Yesus untuk terakhir kalinya makan malam bersama para murid sebelum ia disalibkan. Loh, kok gambarnya beda ya dari yang biasa kita lihat? Benar adik-adik. Biasa kita melihat gambar perjamuan, Tuhan Yesus dan para murid duduk di kursi dan mereka mengitari meja makan. Gambar seperti itu dipopulerkan oleh pelukis Leonardo da Vinci. Ia adalah orang Italia, dilukis sekitar tahun 1495 sampai 1496.
Nah, orang Itali kan biasa kalau makan duduk di kursi dengan meja makan di depannya. Itu sebabnya lukisan Leonardo da Vinci sesuai dengan budaya dan kebiasaan mereka. Tapi, adik-adik, itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Mereka biasa makan duduknya di lantai dengan meja kecil, kadang tanpa meja. Kalau kita menyebutnya makan lesehan. Jadi, gambar perjamuan makan terakhir Tuhan Yesus bersama muridnya yang sesuai dengan gambaran Alkitab yang seperti ini ya adik-adik. Sebelum Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam rumah itu untuk makan, tentunya mereka sudah mencuci kaki di depan pintu rumah. Lihatlah, mereka makan dengan senang. Mereka mau ngobrol, makan makanan kesukaan mereka, bahkan ada murid yang menyandarkan kepalanya sambil mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Hangat sekali suasana pada malam itu. Setelah makan, Tuhan Yesus bangun dari duduknya dan ia melepaskan jubahnya. Ia juga mengambil sehelai kain dan disangkutkannya ke ikat pinggang. Dia mengambil tempat air dan dituangkan ke dalam baskom. Tuhan Yesus siap mencuci kaki para muridnya. Yuk kita lihat. Murid-murid semua bengong. Loh, apa-apaan ini? Kok guru mencuci kaki kita? Masa orang yang sangat kita hormati memegang dan mencuci kaki kita? Demikian pikir murid-murid. Bahkan Simon Petrus, salah satu muridnya berkata, "Guru mau cuci kaki saya?" Enggak. Jangan. Sampai kapanpun saya tidak akan memberi kaki saya untuk guru cuci. Tapi Tuhan berkata, "Simon, kalau kamu tidak mau kakimu aku cuci, kamu tidak akan dapat bagian dari apa yang aku punya." Simon berpikir, "Wah, rugi dong aku. Kalau kakiku dicuci guru, katanya aku akan dapat sesuatu. Nah, kalau lebih dari kaki yang dicuci, berarti aku akan dapat bagian lebih banyak lagi dong." Itu sebabnya Simon berkata, "Guru, kalau begitu, jangan hanya cuci kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku ya." Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Barang siapa sudah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya." Duh, Simon Petrus serakah dan licik ya adik-adik. Tapi kadang kita juga seperti Simon Petrus, maunya dapat banyak. Simon Petrus tidak mengerti perkataan Tuhan. Dia pikir mendapat bagian Tuhan berarti ia akan mendapatkan harta benda dan juga mendapatkan jabatan pekerjaan yang baik. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi, apa maksud Tuhan mencuci kaki para murid? Nah, adik-adik, seperti di awal tadi, saat kakak baru selesai mandi, tangan kakak kotor. Kakak tidak perlu mandi lagi kan? Kakak cukup mencuci tangan yang kotor, maka seluruh tubuh kakak akan bersih lagi. Sama seperti hati kita. Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, maka hati kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa dan melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Kita tetap bisa melakukan perbuatan dosa. Setiap kita melakukan perbuatan dosa, berarti hati kita menjadi kotor. Apakah setiap hati kita kotor, kita harus mengundang Tuhan ke dalam hati kita dan dibaptis lagi? Tentu tidak adik-adik. Kita cukup membersihkan bagian yang kotor. Jadi, bagaimana caranya kita membersihkan hati kita dari dosa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan atas perbuatan dosa itu. Selain minta ampun, kita juga dapat rajin membaca Alkitab, sehingga kita dapat mengingat banyak firman Tuhan. Jadi gitu loh maksud Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Meskipun mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka harus terus-menerus membersihkan hati mereka dari perbuatan dosa.
Demikianlah kisah Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Itu adalah contoh bahwa setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan dibaptis tetap perlu dibersihkan setiap hari agar hati kita semakin bersih. Itu seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Coba adik-adik ulangi sendiri. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Pinter semua adik-adik ayat hafalannya. Nah, setelah itu kalian buat aktivitas hari ini. Gampang banget loh. Kalian cukup mencuci kaki papa atau mama kalian. Nah, saat kalian mencuci kaki papa atau mama, jangan lupa kalian foto. Nah, seperti ini contohnya. Setelah itu, kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Adik-adik, sebelum mengakhiri small kita hari ini, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin small kami dari awal hingga akhir. Hari ini, kami telah belajar tentang Tuhan Yesus yang mencuci kaki para murid. Kami tahu Tuhan dari firman Tuhan yang kami dengarkan bahwa kami harus terus bertobat setiap hari. Meskipun kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu semua kami lakukan agar hati kami semakin bersih setiap hari. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat terus melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, small kita selesai sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan.